Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, sukacita buat saya untuk dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan karena kita perlu firman. Amin. Firman Tuhan yang membuat kita semakin hari semakin bersih dalam hati dan hidup kita. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan, engkau sudah bersih karena firman yang katakan, kusampaikan kepada. Firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Berarti setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, kita diterangi hidup kita. Jalan kita tidak lagi jalan dalam kegelapan, tapi dalam terang Tuhan yang ajaib. Dan kita pegang janji Tuhan, apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Dia suruh dan berhasil dalam apa yang Dia perintahkan. Dengan kata lain, setiap firman yang kita renungkan itu akan digenapi dalam kehidupan setiap kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, tak henti-hentinya. Anugerah-Mu, kebaikan-Mu, rahmat-Mu ada dalam kehidupan setiap kami. Betul, dalam kami mengiring Tuhan ada salib yang harus kami pikul. Tapi kami percaya setiap salib yang Tuhan izinkan kami pikul tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Dengan kata lain, tatkala kami merenungkan firman-Mu, mendengar firman-Mu, dan dimampukan kami untuk melakukan firman-Mu, kami akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berbahagia. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, Roh Kudus. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masih dalam kitab Mazmur, dan kita ada dalam Mazmur pasal yang ke-58. Mazmur 58 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Mazmur 58 ayat 11 dan ayat yang 12. Orang benar itu akan bersukacita sebab ia memandang pembalasan. Saudara perhatikan, ia memandang pembalasan, bukan ia melakukan pembalasan. Ya, ini berbeda. Orang benar akan bersukacita bukan karena melakukan pembalasan, tapi orang benar bersukacita karena memandang pembalasan. Maksudnya apa? Lihat selanjutnya. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik, dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar, sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Yang melakukan pembalasan bukan kita. Iya kan? Jangan sampai kita jadi orang-orang Kristen yang membalas, saudaraku, yang jahat dengan yang jahat. Biarlah apa yang dilakukan manusia, orang-orang jahat terhadap kita, biarlah kita simpan dan kita doakan, saudaraku, sehingga akhirnya yang membalas bukan kita. Karena Alkitab katakan kita orang benar akan bersukacita bukan karena kita membalas, bukan karena kita melakukan pembalasan. Tapi orang benar itu akan bersukacita sebab ia memandang pembalasan. Jadi kita lihat nih, orang-orang yang merancangkan yang jahat, orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan kita, orang-orang yang menipu kita, orang-orang yang melakukan kejahatan dalam hidup kita, akan mendapat hukuman, akan mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Tapi bukan kita yang melakukannya. Ini mesti kita ngerti, iya kan? Supaya kita tidak jadi orang-orang percaya yang membalas yang jahat dengan yang jahat. Iya kan? Ada banyak dari kita pendeta, bagaimana saya udah sabar, dia lakukan ini, dia bully saya terus, dia bohongin saya terus, dia tipu saya terus, udah saya sikat aja lah. Saudaraku, pembalasan Alkitab katakan bukan milik kita. Kita diingatkan hari ini, mungkin ada banyak dari kita udah mengerti, ya kita ngerti lah pendeta, pembalasan itu hak Tuhan. Ayo lakukan dong sekarang. Kalau udah ngerti, udah paham, ayo lakukan. Jangan membalas dengan yang jahat dengan yang jahat. Saudara dan saya, kita terpanggil untuk menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Lakukan apa yang baik buat semua orang.
Itu yang mesti kita lakukan. Sekalipun orang itu adalah orang yang merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. Yesus mengajarkan kepada kita kok saudara. Yesus sudah mengajarkan kepada setiap kita. Di atas kayu salib Yesus bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu disalib saudara. Iya kan? Sehingga akhirnya hari ini kita diingatkan bahwa kita berbahagia, orang benar bersukacita bukan karena kita melakukan pembalasan. Sukacita kita bukan karena ketika kita melakukan pembalasan. Sukacita kita karena kita memandang pembalasan. Bukan kita yang membalas, tetapi Tuhan sendiri, dan berperkara dalam kehidupan orang-orang yang jahat itu. Sama dalam Mazmur 91 pun di ayat 8 dan ayat 9. Pemazmur juga katakan, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Lihat, bukan kita yang melakukannya. Kita hanya menonton. Sama-sama bilang sama saya hanya melihat. Sama-sama bilang sama saya hanya memandang. Iya kan? Kita hanya melihat, kita hanya memandang, kita hanya menonton dengan mata kita sendiri. Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. No, bukan kita yang melakukan pembalasan. Tapi izinkan Tuhan dengan karyanya, dengan keadilannya yang akan dinyatakan kepada orang-orang yang memang harus menerima hukuman. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, ayat 9. Yang maha tinggi telah kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Lihat ya, selama kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan, selama kita menjadikan Tuhan tempat perteduhan kita, maka Tuhan sendiri yang akan berperkara dalam kehidupan saudara dan saya. Enggak usah kotorin tanganmu dengan melakukan hal-hal yang jahat. Enggak usah. Camkan dalam hati kita, kita terpanggil untuk menjadi berkat. Lakukan apa yang baik buat semua orang. Untuk urusan balas-membalas, iya kan? Yang jahat dengan yang jahat, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Kita terpanggil untuk menjadi berkat kok, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau hari-hari ini ada di antara umat Tuhan yang mungkin sedang merancangkan yang jahat, bertobat dalam nama Yesus. Izinkan Tuhan berperkara dalam hidupmu. Biarlah engkau melihat saja, nggak usah melakukannya. Iya kan? Kalau kita pikir-pikirkan, lebih baik kita melihat, nggak usah melakukanlah saudara. Ada banyak orang-orang di luar sana menghina kekristenan, menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus. Nggak usah balas, tugas kita doakan. Biar kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan ada dalam hidup mereka. Untuk urusan balas-membalas, itu urusannya Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, pembalasan milik Tuhan Yesus. Sudah tercatat dalam Alkitab, saudaraku, bahwa pembalasan adalah milik Tuhan. Hakulah, kata Tuhan, pembalasan. Berarti itu bukan milik kita. Ketika kita melakukan pembalasan yang jahat dengan yang jahat, saudaraku, maka engkau sudah mengambil apa yang menjadi kerjaan Tuhan. Engkau sudah mengambil apa yang menjadi milik Tuhan. Karena engkau mengambil pembalasannya Tuhan. Hari ini kita diingatkan firman Tuhan. Orang benar akan bersukacita sebab ia memandang pembalasan. Orang benar hanya akan menonton dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, terhadap orang-orang jahat. Bersihkan tanganmu daripada pertumpahan darah. Bersihkan tanganmu daripada melakukan pembalasan yang jahat dengan yang jahat. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidup saudara dan saya. Dan kita hanya nonton saja. Kita hanya melihat saja. Dan kita akan lihat pembelaan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur hari ini kami diingatkan, terus diingatkan, dan terus diingatkan bahwa pembalasan bukanlah milik kami. Pembalasan milik Tuhan. Bagian kami hanya melihat pembalasan yang daripada Tuhan. Bagian kami hanya menyaksikan, menonton, dan melihatnya, memandangnya. Bagaimana Tuhan berperkara membela anak-anak Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang tidak perlu kami bela. Kami tahu yang perlu kami lakukan adalah mengerjakan apa yang menjadi panggilan kami. Berbuat baik kepada semua orang. Menjadi berkat, karena itulah yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa, biarlah Allah sendiri yang berperkara dalam kehidupan setiap kami umat-Mu. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mungkin Tuhan lihat hati mereka sedang merancangkan sesuatu yang jahat untuk membalas kejahatan orang-orang yang pernah melakukan kejahatan dalam hidup mereka. Hari ini ketika mereka dengar firman, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Roh Kudus menjamah hatinya. Izinkan mereka membersihkan hati mereka ya Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka sadar bahwa pembalasan bukan milik kami manusia. Pembalasan adalah milik Tuhan. Tuhan berperkara atas masing-masing kami umat-Mu. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Jamah yang sakit dan sembuhkan ya Tuhan Yesus.
Pulihkan setiap mereka. Kami pegang firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi. Bahkan kami yang susah, kami dihiburkan, kami yang terikat, dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Yesus. Mataikan firman dalam hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.